Halo teman-teman, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Ainul Fuad, Almeniwati, dan Weni Septila akan menjelaskan tentang teori transpersonal. Yang pertama yaitu mengenai sejarah psikologi transpersonal. Awal mula psikologi transpersonal muncul itu untuk membantu memecahkan krisis yang dialami oleh manusia-manusia modern. Bermula dari pengalaman luar biasa para hippies pencetus revolusi kebudayaan Amerika di tahun 60-an. Para hippies yang menolak kemapanan itu melakukan proses kembali ke alam, meninggalkan kehidupan modern dan mengikuti kehidupan primitif suku Indian, yang mana para dukunnya gemar mencari kebenaran dengan menghisap jamur-jamur halusinogen yang membuat halusinasi yang dianggap sebagai kebenaran. Selanjutnya itu fenomena maraknya para cendekia muda di Amerika Serikat yang cenderung menggunakan obat psikotropika. Bahkan banyak di antara mereka yang kecanduan, meskipun mereka berada dalam bayang-bayang ancaman hukuman yang berat serta hilangnya pekerjaan. Dan di sini terbukti psikologi lama tidak dapat menjelaskan fenomena tersebut, dan sehingga muncul aliran baru yaitu psikologi transpersonal. Di lain hal juga disebutkan bahwa di zaman modern manusia hidup bergelimang materi dan kebutuhan material menjadi yang utama. Keluarga, pendidikan, karir, dan lain-lain semuanya dilakukan untuk mendapatkan perolehan materi. Karena perolehan materi semacam itu, orang modern mengalami krisis spiritual yang akut. Disadari atau tidak, diakui atau tidak, orang modern membiarkan dimensi spiritual dalam dirinya kosong, kering, dan hampa. Sehingga kekosongan inilah yang menyebabkan krisis spiritual orang-orang modern dan yang menimbulkan ilmu baru dari psikologi, yaitu psikologi transpersonal, untuk membantu orang-orang modern tersebut. Pengertian psikologi transpersonal. Psikologi transpersonal adalah salah satu mazhab dari psikologi yang mempelajari tentang potensi. Potensi yang dipelajari ialah potensi yang paling tinggi dari manusia, seperti pengalaman trans yang dialami oleh manusia, pengalaman spiritual, pengalaman mistik, dan hal-hal yang berkaitan dengan kesadaran yang berada di atas ego atau self beyond ego. Menurut Nusjirwan pada tahun 2000, psikologi transpersonal itu suatu studi terhadap potensi tertinggi umat manusia dan dengan pengakuan, pemahaman, dan perealisasian keadaan-keadaan kesadaran yang mempersatukan antara spiritual dan transenden. Tokoh-tokoh psikologi transpersonal, yang pertama William James, yang kedua Carl Gustav Jung, yang ketiga Otto Rank, yang keempat Abraham Maslow, yang kelima Roberto Assagioli, yang keenam Stanislas Grof, dan yang ketujuh Viktor Frankl. Contoh teori transpersonal yaitu dalam menjalankan ibadah, seseorang menyadari kebaikan dan keburukan yang telah diperbuat dan berserah diri kepada Tuhan. Kondisi ini telah memasuki konsep transpersonal karena mengalami spiritual yang hanya bisa dirasakan secara pribadi. Menganalisa terjadinya psikopatologi. 1. Manusia tidak mau menggunakan potensi yang dimilikinya, terutama potensi hati atau kalbunya untuk memahami, mata untuk memperhatikan, dan telinga untuk mendengar. 2. Potensi yang dimiliki tidak diberdayakan secara optimal sebagaimana mestinya. 3. Jiwa yang diliputi dengan ketakutan, kebimbangan, dan kerugian.
4. Jiwa yang diliputi prasangka buruk, kesalahan, dan hati mendua. 5. Jiwa manusia yang penuh akan kesombongan dan kecongkakan. 6. Perbuatan manusia yang lebih didasarkan pada dorongan hawa nafsunya. 7. Dengan hidup yang diliputi oleh kemiskinan, penolakan berulang kali dari teman-teman, pembulian, dan kekerasan di lingkungan sekitar. 8. Berdasarkan faktor keturunan atau genetik. Misalnya, orang tua yang antisosial atau berjiwa psikopat. Kekerasan yang ada di dalam rumah, fisik, emosional, dan pengabaian. 9. Mengalami keadaan psikologis yang kurang baik. Perubahan perilaku. 1. Berpikiran negatif mengenai diri sendiri dan orang lain. 2. Bersikap agresif terhadap orang lain. 3. Menganggap orang lain sebagai ancaman dan ingin menghabisi mereka. 4. Perubahan selera makan, seperti terlalu banyak atau terlalu sedikit dalam memakan makanan. 5. Kesulitan berkonsentrasi dan berpikir dengan jernih. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.